Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usaha yang kita jalankan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Julaiha. Saya yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu semua serta rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan ini. Semoga diskusi dan materi yang akan kita bahas hari ini bisa memberikan wawasan serta manfaat bagi bisnis properti yang kita semua dambakan. Nggak bisa bebas Seperti yang kita semua ketahui, dia keringkel aja dari mohon maaf Bapak Ibu, mohon di silent terlebih dahulu ya mic-nya. Boleh mic-nya terlebih dahulu ditutup ya. Baik, seperti yang kita semua ketahui, industri properti adalah salah satu sektor bisnis yang terus berkembang dan menawarkan peluang besar, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan menjadikan sebagai sumber penghasilan utama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas program Freelance Marketing Property BMS Ideal yang menawarkan peluang emas bagi siapa saja yang ingin sukses di dunia properti, baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih pemula. Selain itu, kita juga akan mengulas strategi digital marketing yang efektif, termasuk bagaimana cara mengubah website menjadi mesin closing yang dapat membantu meningkatkan penjualan properti secara otomatis. Maka dari itu, jangan lewat kesempatan informasi yang akan kita sampaikan, karena ini bisa menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu untuk sukses sebagai freelance marketing properti BMS Ideal. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita mulai pada hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Baik, untuk agar acara kita berjalan sesuai dan lancar ya, mohon Bapak Ibu perhatikan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu harap mic di mute atau mikrofon saat tidak berbicara atau menghindari gangguan suara. Yang kedua yaitu gunakan fitur chat. Jika ada pertanyaan selama pemaparan materi, silahkan tulis di kolom chat yang ada di bawah aplikasi Zoom kita. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu hidupkan kamera ya Ibu Bapak. Jika memungkinkan nyalakan kamera untuk meningkatkan interaksi dan rasa kebersamaan dalam sesi ini. Dan yang terakhir yaitu acara ini akan kita rekam, jadi pastikan mengikuti dengan baik agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Baik Bapak Ibu semua, acara kita langsung kita mulai saja, yaitu acara yang pertama itu pembukaan. Untuk memulai acara pada hari ini, mungkin bisa bersama-sama kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Lukman Nur Hakim yang akan membahas mengenai strategi dan peluang dalam program freelance marketing properti BMS Ideal. Untuk Bapak Lukman Nur Hakim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di acara event program kali ini, yaitu peluang emas freelance market
marketing properti BMS Ideal dengan tema ubah website menjadi mesin closing. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. Ini adalah session yang kita tunggu-tunggu, penting untuk kita laksanakan begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini kita akan memaparkan, karena kita waktu ini sudah terlalu jam 8, berarti kita harus selesai antara jam 9-an ya Bapak Ibu. Nggak terlalu malam juga, Bapak Ibu bisa istirahat. Kita akan memaparkan, kita langsung ke tema saja. Kita akan memaparkan bagaimana program rancangan dari program Freelance BMS Ideal ini dapat berjalan secara maksimal. Dan Bapak Ibu pun setelah mengisi MOU menjadi harapan Bapak Ibu semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari program yang kita berikan kepada masyarakat, yaitu program Freelance Marketing. Dan semuanya sudah kita persiapkan dari konten hingga ke alat pemasarannya sudah kita siapkan, sampai ke pelatihannya juga kita siapkan, dan itu semuanya adalah gratis Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini saya mohon maaf, mohon izin video saya tidak tayangkan. Kalau saya tayangkan ini videonya buram ya Bapak Ibu. Buram. Jadi saya fokus ke presentasinya. Nah, sekarang ini adalah tampilan, yaitu presentasi untuk malam kali ini dengan tema peluang emas strategi freelance marketing properti, ubah website menjadi sebuah closing. Nah, Bapak Ibu kan sekarang sudah ada websitenya ya, website Bapak Ibu sendiri dengan nama Bapak Ibu sendiri, dengan foto Bapak Ibu sendiri, kemudian juga kontaknya pun mengarah ke Bapak Ibu semuanya. Jadi website itu murni alat bantu pemasaran yang bisa Bapak Ibu manfaatkan tanpa Bapak Ibu harus membeli hosting website, ataupun Bapak Ibu harus harus memesan website. Nah, belum lagi harus pemeliharaan, pengelolaan websitenya seperti apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah dibuatkan, sudah dikelola oleh kita, kontennya pun sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Nah, tidak hanya itu juga, kami juga berikan tata cara kontennya. Bagaimana kita akan mendistribusikan kontennya, kemudian bagaimana kita kapan harus melakukan promosi. Nah, sebenarnya dalam pertemuan kali ini terbatas ya Bapak Ibu. Dalam artian terbatas di sini harus ada bimbingan teknis. Nah, harus ada bimbingan teknis, sementara kita ini via Zoom ya, via online, dan itu tidak dapat kita pungkiri ada keterbatasan. Oleh karena itu kami terbuka Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu sudah MOU, masa tidak tahu kantor kami, tidak tahu di mana kami menjalankan operasional bisnis properti ini. Silahkan kami membuka Bapak Ibu mau kapanpun, tentunya ya jam kantor ya, jam kerja. Silahkan Bapak Ibu datang ke kantor kami di Serang, di Kota Serang ya Bapak Ibu, tepatnya di Jalan Haji Nawawi Al-Bantani, Ciposok Jaya, Kota Serang, Banten. Silakan mapnya dicari dengan nama BMS Ideal. Bapak Ibu nanti bikin janji dengan kita, silakan berkunjung ke kita. Kita mau mengadakan silaturahmi, silakan. Kita mau pelatihan langsung di lokasi, bimbingan teknis, silakan. Kita mau kopdar, ngobrol-ngobrol tentang seputar bisnis untuk menghasilkan pendapatan, Bapak Ibu semua silakan, kita terbuka. Kita mempersilahkan Bapak Ibu kapanpun silakan bisa datang ke kantor kami. Namun pada pertemuan selanjutnya, karena malam ini adalah kita online ya, kita online di sini minggu ini kita online dengan pembahasan tema ubah website menjadi closing. Nah, nanti di minggu depan kita akan mengadakan event
kunjungan survei lokasi. Kunjungan survei lokasi, Bapak Ibu datang ke kami, kunjungan ke kami, melihat rumah di kami, unitnya, terus lihat areanya, lihat kawasannya, lihat kantor kami. Nah, dengan pertemuan itu akan lebih meningkatkan kepercayaan kita masing-masing, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu boleh datang tanpa kami undang. Bapak Ibu misalkan ada pengen ke kami silakan, atau menunggu nanti kami mengadakan event survei lokasi serentak ya Bapak Ibu. Dan nanti pun bagaimana cara melakukan eksekusi untuk mengeksekusi presentasi kali ini, karena ini kita via Zoom. Untuk teknisnya, Bapak Ibu pengen bareng-bareng nih semua di kantor kami, silahkan. Bapak Ibu misalkan ada HP-nya yang akan digunakan, atau Bapak Ibu ada laptopnya, silahkan dipergunakan, bawa datang ke sini, kita langsung eksekusi bareng-bareng secara serentak. Seperti itu. Dan itu dampaknya sangat luar biasa nantinya. Oke, ini materi kita. Eh, Kedua, kita akan memperkenalkan kembali tentang komponen profil dari BMS Ideal. BMS Ideal ini adalah brand ya Ibu, Bapak Ibu. Brand dari BMS Ideal. BMS itu singkatan dari Bumi Mutiara Serang. Nah, karena di sini kalau Bapak Ibu hanya mengetik Bumi Mutiara Serang, itu Bapak Ibu akan ke developer yang lain. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan BMS Ideal, nah itu Bapak Ibu sudah masuknya ke kita, yaitu yaitu di PT Sinar Deli Nusantara. Nah, PT Sinar Deli Nusantara ini merupakan pengembang dari tahun 2018. Yang pertama itu adalah Banjar Serang Regensi BSF 2. Itu merupakan tahap 1, dan tahap 2-nya ini adalah subsidi. Nah, sekarang lagi gencar mempromosikan yang di BSR 2 itu adalah subsidi. Ada juga yang komersilnya, namun kalau yang komersilnya ini masih belum kita promosikan secara secara diutamakan gitu. Kita yang mengutamakan ini adalah BMS Ideal, yang klaster tulip dan sakura, kemudian yang subsidi di Banjar Serang Regensi 2. Nah, kemudian dari BMS Ideal ini merupakan suatu hunian dengan konsep kawasan yang terletak di pusat Kota Serang. Nah, kenapa disebut kawasan? Karena di perumahan ini ada beberapa fasilitas. Di antaranya adalah waterboom. Nah, waterboom, kemudian ada convention hall, ada jogging track, ada pasar modern, juga ada tempat penitipan tahfidz anak. Maksudnya tahfidz anak di sini nanti itu warga BMS Ideal yang punya anak ingin menitipkan atau ingin belajar tahfidz Quran, di kita ada Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada pasar modern. Nah, pasar modern ini konsepnya bukan pasar yang seperti pada umumnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat usaha atau join dengan kita membuka usaha di pasar modern kita. Nah, nanti kita fasilitasin. Nah, untuk produk knowledge dan mengenai kawasan itu nanti ada session yang lebih rinci lagi. Kemarin kita sudah ungkapkan sebagian, tapi karena di sini kita fokus ke teknis digital tentang merubah website menjadi closing, jadi kita fokus ke situ Bapak Ibu. Nah, untuk BMS Ideal nanti secara konsepnya Bapak Ibu bisa pelajarin di website. Di situ ada fasilitas-fasilitasnya seperti waterboom, convention hall, jogging track, dan lain-lainnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui waterboom ini dulunya pernah ada Bapak Ibu di Serang. Nah, cuma waktu itu beda kepemilikan. Nah, sekarang sudah oleh kita, dan kita akan bangun kembali waterboom tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang sudah memiliki website masing-masing.
dengan nama website Bapak Ibu sendiri. Nah, kalaupun masih ada yang terkendala dengan website Bapak Ibu, bisa langsung hubungi adminnya. Hubungi admin, nanti Bapak Ibu eh, keluhannya apa, masalahnya, kendalanya apa, nanti disampaikan. Nah, sementara untuk tahapan registrasi pembuatan website ini sudah sangat user friendly ya Bapak Ibu. Jadi sangat memudahkan untuk melakukan registrasi, melakukan perubahan data, Bapak Ibu misalkan ganti foto, bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai pengantar yang akan kita sampaikan di sini, Bapak Ibu, mungkin di sini juga ada yang sudah berpengalaman, ada yang sudah menjalankannya, ada yang memang belum mengetahui, hanya mendengar saja. Di sini kita pro rata aja, di sini nggak ada membedakan mana yang sudah berpengalaman, mana yang belum. Kita belajar kembali, tidak ada salahnya. Yang sudah berpengalaman akan mengingatkan kembali, yang misalkan yang belum mengetahui akan menjadi pembelajaran. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Tidak ada apa namanya saya lebih ini lebih bagus atau lebih baik, nggak ada. Jadi di sini kita bareng-bareng karena sebagus apapun ilmunya kalau tidak diamalkan ya akan sia-sia begitu Bapak Ibu. Jadi lebih baik ada sedikit ilmu tapi bisa diamalkan. Nah, kemudian apa itu digital marketing? Mengapa digital marketing itu sangat penting di era modern saat ini gitu. Kemudian apa sih peran media sosial dan website dalam strategi pemasaran properti? Kemudian mengenal customer journey dalam bisnis properti ini seperti apa? Perjalanan customer itu dari yang belum kenal kita sampai beli produk kita itu bagaimana perjalanannya. Nah, kemudian kita langsung berpindah ke apa itu digital marketing. Kita ulas dulu digital marketing. Nah, seperti di era sekarang ini adalah era orang banyak menyebutnya adalah 4.0 ya. Era digital. Jadi semuanya ini serba digital Bapak Ibu. Nah, teknologi ini tidak bisa kita tahan. Perkembangan teknologi ini tidak bisa kita tahan dan mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Apa dampaknya apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi? Ya, secara persaingan ada kalau di namanya kalau kita bisnis itu kan ada analisa SWOT, kelemahan, terus apa namanya peluang, resiko dan kelebihan itu kita dapat ukur. Nah, apabila kita belum menerapkan digital marketing, itu sama saja dengan pertama adalah kelemahan, karena kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Yang keduanya adalah resiko. Resikonya apa? Resikonya ya kita akan tertinggal pasar. Ada dua dampaknya, sementara dalam analisa SWOT itu ada peluang, ada kelemahan, ada resiko gitu. Nah, nanti untuk analisa SWOT bisa di sesi berikutnya. Nah, untuk apa digital marketing ini sebenarnya banyak apapun itu produknya bisa menggunakan digital marketing baik jasa maupun produk ya. Dan saat ini kita lagi berbicara tentang properti. Jadi kita memanfaatkan digital marketing ini untuk pemasaran properti. Bagaimana cara kita menawarkan secara online melalui website dan media sosial yang saat ini Bapak Ibu alhamdulillah sudah memiliki website dan media sosial pun Bapak Ibu pasti sudah memilikinya. Yang kedua, dengan digital marketing ini menjangkau lebih banyak calon pembeli tanpa batasan lokasi ya Bapak Ibu. Jadi kita ini peluang untuk mendapatkan calon pembeli itu lebih besar, lebih terbuka karena tidak terbatas oleh jumlah, tidak terbatas oleh lokasi gitu. Nah, tapi di sini ada tekniknya. Karena di sini luas, kita harus sesuaikan siapa target pasar kita sebenarnya. Nah, itulah sebelum kita melakukan apa namanya pemasaran, kita harus tahu dulu target pasar kita ini siapa gitu. Begitupun dengan diri kita harus tahu dulu mengenali diri kita ini siapa.
Setelah kita tahu diri kita siapa, baru potensi itu akan keluar, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian dengan digital marketing ini kita akan membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan konten yang berkualitas. Gitu. Jadi dengan digital marketing ini kita yang membuat konten-konten yang berkualitas. Berkualitas ini tidak hanya untuk tidak bagus, bukan hanya dikatakan bagus saja ya berkualitas di sini. Artinya informasi yang disampaikan dalam konten itu memenuhi, lengkap, gitu, berkualitas. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan berkualitas sehingga dengan konten itulah dapat membangun kepercayaan calon pembeli kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa bertransaksi dengan orang yang belum kita kenal, dengan orang yang dengan orang yang belum kita percaya. Nah, setidaknya ada nilai lebih untuk bisa terjadi transaksi. Nah, karena itulah kita perlunya membangun kredibilitas dan kepercayaan calon konsumen terhadap kita, yaitu dengan media konten yang kita lakukan, yang kita sebar melalui website dan media sosial. Kemudian tidak hanya itu, ada juga menggunakan strategi iklan digital. Nah, untuk apa meningkatkan peluang kita ini benar-benar target iklan kita ini sesuai. Nah, di sini secara perlu waktu ya dari ini perlu waktu khusus untuk bukan membahas, untuk bimbingan teknis. Karena kalau kita teori terlalu banyak itu justru akan akan memperlama, sementara kita ini ingin mempercepat. Jadi kita ini sebenarnya lebih ke tindakan ya Bapak Ibu ya, lebih ke teknik bagaimana cara beriklan. Nah, itu kalau kita presentasikan Bapak Ibu bisa cari dimanapun itu dapat. Tapi di sini kita ingin langsung bimbingan teknis. Bagaimana cara beriklan yang benar, bagaimana ini supaya iklan kita ini benar-benar nggak boncos gitu. Nah, bagaimana? Nah, itu yang harus kita pelajarin. Nah, sementara kalau Bapak Ibu mempelajari algoritmanya masing-masing dari media sosial, algoritmanya Google, algoritmanya Facebook, algoritmanya Instagram, Meta Ads, dan lain-lain, itu akan tadinya Bapak Ibu mau jualan malah terus mempelajari walaupun memang tidak ada salahnya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita ingin mempercepat karena itu kita fasilitasi. Nah, untuk strategi iklan itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mempelajari ya sambil mempelajari silakan. Tapi di sini kita ini langsung ke bimbingan teknis, langsung ke teknik Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah, mengapa digital marketing itu penting dalam bisnis properti ya, terutama yang kita saat ini jalankan? Itu adalah pertama jangkauannya luas seperti yang tadi disampaikan. Kedua, kita bisa dapat mengatur sesuai dengan bisnis kita. Karena bisnis kita ini adalah properti, maka target kita adalah orang yang ingin beli properti. Nah, orang yang ingin properti pun harus kita lihat dulu. Ini yang kita jual ini, produk properti ini dicari, dibutuhkan oleh siapa? Apakah orang yang baru menikah kah? Orang yang belum punya rumah, kemudian lagi cari rumah, atau orang yang memang ingin punya rumah kedua. Nah, di sini sudah berbeda, Bapak Ibu, walaupun satu produk yang sama, yaitu rumah. Nah, di sini sudah berbeda targetnya antara target orang yang baru menikah dengan target orang beli rumah, tetapi tujuannya adalah investasi. Nah, di sini ada lagi teknik-tekniknya. Karena itu kita ini inginnya bimbingan teknis. Makanya kita mengundang Bapak Ibu, ayo kita kumpul di kantor, atau Bapak Ibu nanti ke depannya, untuk yang pertama kita di kantor dulu, yang kedua misalkan Bapak Ibu pengen di mana, ayo kita laksanakan, kita pelatihan di outdoor ya. Itu walaupun biar nggak terlalu kita santai tapi fokus gitu Bapak Ibu. Jangan tegang kayak di kelas kuliah atau kelas pembelajaran. Kita santai di outdoor, di kantor kita juga ada outdoor. Kita santai sambil mempelajari
teknik-teknik bimbingan yang kita sampaikan secara santai tapi fokus dan serius. Insya Allah kalau kita fokus dan serius, hasilnya insya Allah positif untuk kita. Kemudian mengapa digital marketing itu penting untuk properti ataupun produk lainnya? Itu adalah untuk membranding dan kredibilitas. Seperti tadi sampaikan, kita akan nge-branding diri kita. Nah, seperti kita perusahaan, kita nge-branding BMS Ideal. Nah, sementara Bapak Ibu itu harus nge-branding Bapak Ibu sendiri. Bagaimana orang mengenal Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu, dan bagaimana cara membangun kepercayaan calon konsumen atau publik kepada Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai branding personal. Kemudian efisiensi biaya. Nah, dengan digital marketing ini sangat hemat ya biaya kita untuk kita keluarkan. Dan tentunya harus efektif. Kalaupun efisien tapi tidak efektif, ya jatuhnya akhirnya jadi bengkak juga pembiayaannya. Untuk masalah untuk persoalan tentang biaya iklan kita ya, efisiensi biaya. Kita tidak perlu membagi-bagikan terlalu banyak brosur. Walaupun memang brosur saat ini masih dibutuhkan, tetapi sekarang ini sudah mengarah ke brosur digital. Tinggal download aja di website, kita sudah siapin brosur kita di website ya. Ya, tinggal download, di situ sudah kita Bapak Ibu sudah bisa lihat brosur. Nah, sekarang brosur cetak berapa harus dicetak, dan itu pun kadang-kadang ketika diterima kita nggak tahu orang itu lagi butuh rumah atau enggak, kita kasih. Gitu. Adapun misalkan dia dapat itu nanti dibuang lagi. Nah, itu kan dampaknya pertama menjadi sampah, yang keduanya juga apa namanya, iklan kita jadinya nggak sesuai target, nggak sesuai tujuan kita. Gitu. Kemudian ada lagi iklan-iklan lainnya yang masih konvensional, memang masih dijalankan, tapi itu hanya beberapa persen saja. Dan 90%-nya calon pembeli itu, yaitu termasuk properti, itu mencari informasi melalui media sosial, melalui online. Nah, Bapak Ibu misalkan keluar kota dan mencari makanan. Bapak Ibu tidak akan turun dari kendaraan kemudian nanya-nanya. Pasti Bapak Ibu itu kalau yang ini yang sudah terbiasa itu akan cari di Google alamat ini. Terus misalkan oleh-oleh Serang, oleh-oleh Jakarta, oleh-oleh Bandung, oleh-oleh Sukabumi misalkan. Itu akan cari di Google, akan cari di Facebook. Nah, 90% orang yang sedang mau beli produk itu akan cari-cari produk itu di internet, Bapak Ibu. Saya mau beli rumah, pasti saya akan cari tahu, misalkan rumah komersil seperti apa rumah komersil ini. Misalkan rumah subsidi seperti apa rumah subsidi ini. Atau kita mau mencari baju, pasti kita cari tahu dulu. Mau cari motor, pengen lihat speknya. Pengen cari rumah, lihat speknya. Nah, itu pasti di Google, pasti di internet, pasti di media sosial. Gitu. Nah, itulah perlunya kita eksis di digital marketing, yaitu di online ya, di media sosial. Kemudian, nah apa peranan web dan media sosial dalam strategi pemasaran? Nah, jadi website itu bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar, wah ini sudah saya punya website sendiri, bukan. Tapi website itu sebagai alat yang kita fasilitasi terhadap Bapak Ibu untuk mempermudah dan mempercepat proses penjualan. Bapak Ibu tidak perlu bikin website lagi ke penyedia website. Karena untuk bikin website sekedar website banyak Bapak Ibu ya. Bikin website sekian, selesai, udah. Ternyata nggak sampai di situ Bapak Ibu. Website itu perlu maintenance, perlu update, perlu lagi troubleshooting, yaitu pengelolaan perbaikan website, perlu maintenance, perlu dikelola dengan baik, perlu update konten. Jadi nggak hanya sekedar sekian beres website, udah gitu selesai aja, nggak begitu. Nah, ini banyak kejadian kasus seperti itu. Dikiranya setelah ada website penjualan itu meningkat.
Padahal itu seperti beli mobil tanpa bensin, tanpa driver, yang nggak jalan ke tujuan yang dimaksud gitu. Tadinya mau bikin website itu tujuannya ingin mempercepat ini penjualan, bikin ke penyedia jasa, setelah jadi kok cuma gitu-gitu aja ya. Nggak ada tuh katanya, nggak ada. Ya jangan salahkan penyedia websitenya atau jasanya, tapi ada yang harus dikelola, tidak sampai hanya sekedar jadi website selesai. Ada yang harus di maintenance, ada yang harus diperbaiki. Karena media sosial ini termasuk Google, Facebook, Instagram, itu ada aturan mainnya atau ada algoritmanya. Nah, ketika kita pasang website, website kita ini nggak sesuai dengan algoritma mereka. Mereka di sini yaitu Google, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, akhirnya apa? Nggak tampil, Bapak Ibu. Nggak ada. Nah, kalaupun harus ada, kita harus bayar melakukan ads, iklan. Sementara kalau kita terus-terusan bayar untuk Google Ads, itu biayanya lumayan, Bapak Ibu. Dan setelah itu, Bapak Ibu naik, muncul. Tapi ketika masanya sudah selesai, Bapak Ibu turun lagi. Nah, sementara yang pasang Google Ads itu bukan hanya Bapak Ibu saja, yang lain pun pasang. Siapa yang lebih besar itu yang akan lebih naik di atas gitu. Siapa yang keywordnya, yang kata kuncinya lebih bagus, itu yang akan naik. Nah itu, jadi bikin website itu bukan hanya sekedar jadi, bikin, selesai, udah ditinggal begitu aja. Terus kemudian komplain, ini website saya kok nggak ada peningkatan sama sekali, nggak ada perubahan setelah adanya website. Ya itu gimana? Ketika Bapak Ibu beli mobil kendaraan, kok mobilnya nggak jalan-jalan ini? Karena padahal saya pengen mobil ini pengen ke Jakarta, pengen ke Bandung, pengen ke Sukabumi, tapi kok nggak jalan-jalan? Ya ada nggak drivernya? Kalau Bapak Ibu bisa nyetir sendiri, mengelola sendiri, ya kelola sendiri websitenya. Begitupun dengan kendaraan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa kendaraan, nggak bisa motor, nggak bisa mobil, ada nggak drivernya? Nah setelah ada drivernya, ada nggak bensinnya? Begitupun Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya website, ada yang mengelola, ada nggak buat iklannya? Ada nggak kontennya? Nah ini harus dipisahkan juga gitu antara konten dengan iklan. Konten kreator, ada website developer, itu suatu hal yang berbeda. Oke, nah di sini ada peranan web media sosial dalam strategi pemasaran. Di sini ada marketing journey, yaitu perjalanan marketing. Pertama adalah listing properti BMS ideal. Nah, di sini ada listing. Listing di sini adalah seperti produk dan selain sebagainya gitu kan. Kemudian kita tampilkan dalam sebuah website, dalam sebuah media sosial. Nah, setelah itu kita terwujud, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Buatlah kredibilitas. Jadi kita harus membangun kredibilitas kita sendiri. BMS Ideal harus membangun kredibilitasnya. Begitupun Bapak Ibu harus membangun kredibilitas personal Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya listing properti BMS Ideal. Sudah ada websitenya, kontennya ada di situ semua. Nah, tinggal menyesuaikan dengan media sosial Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan fanpage, cukup eh, profil atau akun personal Bapak Ibu sudah bisa. Nah, setelah itu bangunlah kredibilitas. Setelah kita membangun kredibilitas, nah nanti nanti kita bahas tentang membangun kredibilitas itu seperti apa. Nah, setelah membangun kredibilitas supaya kita meningkatkan kepercayaan, akhirnya kita mempunyai informasi yang terbuka. Nah, bagaimana sekarang kan banyak Facebooknya dikunci. Nah, bagaimana mau apa namanya menumbuhkan kredibilitas, menumbuhkan kepercayaan calon pembeli jika akunnya profilnya dikunci. Jika misalkan fotonya nggak sesuai. Nah, kemudian itu semua harus disesuaikan. Nah, seperti kembali lagi, kita harus tahu mengenal dulu siapa diri kita gitu. Nah, itulah yang akan kita perkenalkan ke publik supaya muncul potensi dalam diri kita gitu. Nah, terjadilah di situ yang namanya membangun kepercayaan atau kredibilitas calon konsumen.
Nah, setelah itu, nah ini yang tadi disampaikan, kalau misalkan tadi mobil itu ada bensin, ada driver, website pun sama, harus ada iklan dan juga ada SEO-nya. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Jadi Bapak Ibu harus riset kata kuncinya, apa yang akan dikedepankan. Nah, kata kunci itu pun ada karakternya, hurufnya harus berapa, panjang kalimatnya berapa, terus huruf bold, huruf judulnya bagaimana. Itu ada algoritmanya, nggak sembarang kita ketik gini, ketik sembarang posting. Nggak begitu. Ada risetnya dulu. Ada riset kata kunci, ada riset penggunaan huruf besar, kecil, tanda baca, itu ada risetnya. Jadi nggak sembarangan main posting dengan bahasa seperti dengan tata cara seperti itu. Ibarat kita ini air talas, air di ke air talas gitu. Berkali siram ya nggak basah-basah. Karena ada kembali lagi media sosial itu semua punya algoritma, yaitu tata cara, aturan gitu kan. Nah, setelah kita optimasi SEO, nah di sini Bapak Ibu tidak perlu repot lagi ya soal website untuk SEO-nya, untuk kredibilitas dalam websitenya, untuk listingnya, Bapak Ibu tidak, itu bukan PR-nya Bapak Ibu di situ. Tapi PR Bapak Ibu di situ, di sini adalah media sosial Bapak Ibu, gitu. Nah dari media sosial Bapak Ibu ini kemudian Bapak Ibu tinggal apa namanya membangun personal brandingnya. Nah, selanjutnya di website Bapak Ibu itu sudah ada tombol WhatsApp. Tombol WhatsApp bahkan formulir untuk mengetikkan penyampaian dari calon konsumen, nama dan pesannya di situ sudah kita siapkan di website. Dan itu semua mengarah ke kontak Bapak Ibu, bukan mengarah ke kontak kita. Nah, jadi dalam sisi fitur dan alat untuk promosi, alhamdulillah sudah kita lengkapin. Nah, tinggal PR Bapak Ibu adalah membangun eh, personal branding di media sosial Bapak Ibu. Mulai saat ini tidak ada lagi, misalkan sekarang ini banyak posting-posting galau di media sosial gitu kan. Ini ngomongin orang gini. Jadi buatlah postingan yang produktif. Nah, untuk siapa? Untuk kita, untuk anak istri kita gitu kan. Nah, jadi dengan apa ya, update-update status itu yang produktif gitu. Kalau ngeluh itu bukan tempatnya di media sosial. Nah, masyarakat di kita ini khususnya di Indonesia masih menggunakan media sosial ini tinggi ratingnya itu untuk mengeluh. Padahal bukan tempat mengeluh media sosial itu. Jadi untuk silaturahmi, untuk membangun bisnis itu memang tempatnya di media sosial. Ibaratkan pisau. Pisau ini bisa kita buat bermanfaat untuk kita masak, untuk apapun yang hal-hal yang positif itu bisa dilakukan. Tapi bisa juga menjadi tidak bermanfaat sama sekali ketika pisau itu kita gunakan misalkan untuk merusak, bahkan merugikan ya, untuk melukai orang gitu kan. Nah, jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Website yang sudah kita miliki dan media sosial yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu punya itu bagaimana kita menyikapi itu menjadi hal yang berdampak positif. Nah, tentunya di sini kita punya tanggung jawab, ada orang tua, ada anak istri. Yuk bareng-bareng di sini kita mendapatkan rezeki. Kita berikhtiar bareng-bareng dengan BMS Ideal untuk mencari apa mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang bisa apa namanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu. Sementara saat ini lowongan kerja kita dunia lowongan kerja ya apa namanya masih susah gitu kan. Sementara di sini kita tidak perlu terikat. Bapak Ibu bisa lakukan kapanpun, dimanapun Bapak Ibu bisa melakukannya. Nah, tapi di sini dengan bahasa kapanpun
kita akan atur kapanpun itu kapan gitu. Bukan sekarang posting, 5 menit posting lagi, 3 hari kemudian nggak ada posting, posting lagi, 1 bulan nggak ada posting, besoknya posting. Nah, di sini kita ada aturannya, kapanpun itu kapan. Kalau kita terus-terusan posting, bosan orang juga. Kalau misalkan kita nggak posting-posting, ini orang kemana? Udah bangkrut kali ya usahanya. Nah, jangan sampai ada begitu. Jadi kita ini harus konsisten dan sudah schedule kapan kita ini akan eksis, kapan kita akan update status, kapan kita akan posting, itu kita konsisten ada waktunya. Nah, kemudian dari tombol WhatsApp ini itu masuk ke media sosial, sementara publik atau calon konsumen di sini mereka ini datang atau mencari ke media sosial, mencari rumah carinya media sosial, mencari motor carinya media sosial, cari baju, cari apapun kebutuhan media sosial. Walaupun memang konvensional masih ada pasar tradisional, tapi sudah 90% itu dilakukan secara online. Yang pertama adalah membangun awareness ya, membangun kesadaran. Membangun kesadaran, apa itu? Kesadarannya apa? Kesadaran akan kebutuhan. Sebentar, ada gangguan internet. Internetnya kurang bagus sebentar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi, baru sampai awareness, kesadaran kebutuhan. Pertama adalah awareness, sadar akan kebutuhan, yaitu customer journey ini, perjalanan customer ini, kita ini harus membangun awareness atau sadar akan kebutuhan. Contohnya misalkan seorang ingin membeli rumah, nah lalu melihatlah iklan kita, postingan kita di media sosial misalkan. Nah, dia akan sadar akan kebutuhannya karena melihat konten kita, karena melihat postingan kita, melihat iklan kita. Nah, itulah yang disebut dengan awareness, menyadarkan mereka. Mereka itu sebenarnya lagi cari rumah, cuma karena urusan yang banyak gitu kan, urusan lagi ngurus inilah itulah. Nah, di sisi lain mereka itu sebenarnya lagi cari rumah gitu. Tapi karena nggak ada iklan, nggak ada postingan, nggak ada konten yang sampai, ya akhirnya tertunda gitu. Nah, karena itulah kita harus muncul di sini untuk harus muncul menjawab kebutuhan untuk menyadarkan mereka, istilahnya begini, Bapak Ibu sebenarnya lagi cari rumah loh gitu kan. Nah, di sini iklan kita muncul nih di mereka. Nah, mereka akan sadar, oh iya saya lagi cari rumah. Nah, akan lihat iklan kita. Nah, iklan kita ini udah sesuai belum dengan kebutuhan audien? Sudah sesuai belum dengan kebutuhan calon pembeli, calon pencari rumah? Rumah apa yang dia butuhkan gitu. Sudah sesuai atau belum? Nah, itu tergantung nanti bagaimana kita menargetkannya gitu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah consideration atau mencari informasi dan membandingkan. Karena yang posting ini tidak hanya kita, yang lain pun kompetitor kita sama melakukan posting, melakukan iklan, melakukan apa namanya penyebaran konten-konten untuk apa tadi? Menyadarkan kebutuhan. Yang kedua adalah membangun kepercayaan publik, kredibilitas tadi gitu ya. Nah, dengan itu mereka ini akan mencari, akan membandingkan mana informasi yang memenuhi kebutuhannya, mana informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Nah, ketika ini benar apa yang dia butuhkan, dia akan mengklik iklan itu, akan mengklik postingan kita. Nah, setelah mengklik, dia baca itu akan mengarah ke kontak kita. Terjadilah di situ yang namanya interaksi. Sebenarnya saat mereka melihat
action dalam iklan itu sudah terjadi interaksi, namun belum terjadi komunikasi. Nah, setelah terjadi interaksi, dirasa sudah sesuai informasi yang dia butuhkan dalam konten kita, mereka akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu menghubungi kita. Nah, disitulah kita terjadi namanya komunikasi. Dan di situ masih ada PR lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi, menimbang pilihan atau konsultasi. Nah, disinilah bagaimana Bapak Ibu melakukan improvisasi ya. Cara kita ini beda-beda. Ada yang caranya bergebu-gebu menghadapi konsumen, ada caranya santai, dan Bapak Ibu perlu ingat juga komunikasi secara langsung dan komunikasi via media sosial itu berbeda. Makanya dalam chat WhatsApp itu harus menonjolkan sisi psikologisnya. Karena kurang apa kurangnya? Yaitu kita nggak berhadapan, kita nggak tahu yang berhadapan dengan kita ini siapa, bagaimana orangnya. Apakah dari wajah juga sudah kelihatan apakah dia lagi seperti apa gitu kan, apa kita serius atau tidaknya itu bisa terlihat pada saat kita bertemu langsung. Tapi karena ini kita melalui media sosial, melalui WhatsApp ya. Nah, di sini ada trik-trik, ada Bapak Ibu harus mengedepankan sisi psikologisnya. Jadi intinya komunikasi via online dan bertemu langsung itu sangat berbeda. Nah, di sini kita harus lebih profesional. Bapak Ibu coba komunikasi dengan orang bank, customer service, itu penyampaiannya ke kita seperti apa. Tapi kita harus sesuaikan dulu konsumen kita ini targetnya siapa. Jangan juga terlalu formal banget gitu kan. Nggak terlalu eh, SKSD so dekat juga jangan gitu ya. Jadi sini ada porsinya. Setelah berkenalan barulah kita mengklirkan, jangan terlalu kaku. Kemudian saat itu sudah selesai evaluasi, mereka akan memberi properti. Jika mereka, mohon maaf, ada suara ya, masih ada suara. Kemudian setelah kita udah, mohon maaf, ada gangguan suara. Lanjut. Nah, ketika sudah terjadi apa namanya konsultasi penimbangan, maka terjadilah pembelian properti, pembelian produk kita. Nah, jika mereka puas dengan layanan kita, nah ini adalah suatu trik lagi sebenarnya. Kita ini memberikan kepuasan ke mereka, setelah mereka puas, tanpa kita minta, mereka akan merekomendasikan kepada temannya, kepada keluarganya gitu untuk merekomendasikan produk dan layanan kita gitu. Nah, seperti tadi bahas ke iklan ya. Nah, inilah dampak customer journey itu yaitu tadi perjalanan customer itu seperti apa sampai kita sampai ke kita dari awalnya belum mengenal sampai terjadi transaksi ya seperti itu. Ada namanya kita ini harus mengikuti langkah-langkah ini dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan konversi dari website? Yaitu adalah pertama memanfaatkan website. Nah, jadi sini manfaatkan website Bapak Ibu karena website Bapak Ibu itu adalah satu struktur. Jadi orang akan percaya bahwa Bapak Ibu itu bagian dari BMS Ideal. Karena apa? Dari nama websitenya aja sudah bmsideal.com kemudian nama Bapak Ibu. Oh, berarti ada kaitannya antara Bapak Ibu dengan BMS Ideal. Ya memang ada, yaitu terikat dengan program freelance marketing. Oh, berarti ini resmi nih marketingnya. Bukan apa namanya? Bukan marketing di luar kontrak. Kalau bahasa ininya apa ya? Marketing luar lah gitu ya. Tapi kalau misalkan ini Bapak Ibu sudah disandingkan namanya dengan BMS Ideal, ini akan membangun kepercayaan calon konsumen. Kemudian bagaimana cara mengelola subdirektori agar menarik dan profesional? Nah, Bapak Ibu, ini bukan PR Bapak Ibu, tapi ini kita yang melakukan bagaimana cara kita mengelola
direktori website Bapak Ibu. Jadi di sini sudah kita tentukan ketika website utama kita berubah, konten kita berubah, Bapak Ibu nggak perlu merubah konten Bapak Ibu di website, itu sudah otomatis semuanya berubah. Kecuali yang nggak berubah itu adalah nama direktori, nama Bapak Ibu, kemudian kontak Bapak Ibu, dan foto Bapak Ibu itu tidak berubah. Tapi semua konten yang ada di website itu berubah kecuali yang berhubungan secara personal dengan Bapak Ibu itu tidak berubah. Nah, kemudian dalam website pun sudah menampilkan listing. Jadi yang deskripsi dan lain-lain itu Bapak Ibu sudah difasilitasi, tidak perlu mengelola website. Sudah dibuatkan, tidak perlu mengelola, nah tinggal fokus ke media sosialnya. Kemudian SEO-nya juga sudah kita kelola. Cara memilih kata kuncinya bagaimana, cara optimalisasinya bagaimana, penggunaan gambarnya, videonya bagaimana, testimoni bagaimana, itu sudah kita lakukan juga. Tapi bukan berarti sudah kita lakukan Bapak Ibu tidak ingin mencoba. Bapak Ibu harus mencoba tentang bagaimana menampilkan listing deskripsi di media sosialnya Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau kita di website kita, karena website kita ini satu untuk semua, artinya satu berubah, semua berubah, tapi tidak dengan media sosial Bapak Ibu, karena itu ranahnya. Nah, Bapak Ibu tinggal memanfaatkan, membuat tampilan listing di media sosial Bapak Ibu, deskripsinya yang menarik seperti apa. Nah, itu kita bisa secara bimbingan teknis. Kemudian dari SEO-nya, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan SEO website. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri, kita terbuka. Ayo silahkan Bapak Ibu belajar SEO-nya. Cuma di sini untuk buy online bisa saja kita lakukan, cuma kurang maksimal. Tapi silahkan untuk bertemu langsung dengan bimbingan teknis di kantor kami sangat senang, kami sangat mempersilahkan Bapak Ibu. Nanti kita buat acara khusus, acara survei lokasi serentak, makan durian mungkin ya Bapak Ibu bareng-bareng ini kita makan durian atau mumpung lagi musim. Banyakkan di sini kita sambil belajar, sambil santai, tapi fokus ke tujuan kita. Nah, kemudian juga sudah ada CTA atau call to action. Menambahkan di website itu sudah ada hubungi saya, ada pemasaran form kontak, kemudian ada nah ini penggunaan chatbot ini kita hanya baru dari sisi freelance itu WhatsApp. WhatsApp ya, WhatsApp hanya WhatsApp aja. Cuma dari sisi eh, website utama kita pun belum menambahkan chatbot, hanya WhatsApp saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan tambah fitur chatbot atau live chat melalui website kita. Oke, selanjutnya. Nah, membangun branding. Nah, tadi kita sudah bahas tentang membangun branding ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya membangun persona branding, persona Bapak Ibu. Nah, ini adalah termasuk salah satu strategi. Karena Bapak Ibu untuk website tidak perlu membangun branding. Itu sudah otomatis. Bapak Ibu sudah di-branding oleh domain kita, oleh brand kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nge-branding lagi website. Bapak Ibu cukup nge-branding Bapak Ibu sendiri. Di branding Bapak Ibu sendiri. Artinya adalah Bapak Ibu harus memperkenalkan bahwa Bapak Ibu ini adalah seorang yang dapat dipercaya, berkredibilitas untuk memasarkan properti. Nah, bagaimana informasi itu sampai ke calon konsumen? Artinya perlu ada perubahan di media sosial Bapak Ibu. Gunakanlah foto profil yang profesional, yang resolusinya mungkin nggak pecah gitu kan. Terus fotonya juga menarik, terutama adalah menampilkan wajah secara jelas. Secara jelas. Tampilkan di media sosial wajah secara jelas. Kalau Bapak Ibu tidak memperlihatkan foto profilnya,
Nah, bagaimana orang mau percaya kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu aja sudah menyembunyikan, berarti nanti pun akan ada yang disembunyikan. Itu secara secara psikologisnya seperti itu. Nah, secara personal branding pun sama. Nah, artinya di sini harus apa ya memperkenalkan diri agar kita ini dikenal yang mana orangnya, siapa namanya, harus menggunakan nama lengkap juga ya. Jangan nama samaran misalkan ini gitu kan. Sementara di KTP bukan, wah ini orang mau ngapain gitu kan, nama samaran yang digunakan. Nah, kebanyakan apa namanya scammer itu nama samaran. Nah, tapi bedanya kita dengan branding persona, kita bukan scammer, kita ingin nge-branding diri, memperkenalkan nama kita, nama bisnis kita, gunakan nama sesuai dengan nama kita. Bapak Ibu juga bisa cari di media sosial, saya namanya sesuai dengan KTP di media sosial. Lukmanul Hakim ada di Indonesia, Lukmanul Hakim. Nah, banyak gitu. Nah, cuma misalkan di sini ada misalkan namanya Pak Ferdinand, Ferdinand sama gitu. Jadi jangan ada kata-kata nama alias atau kalaupun misalkan mau pakai nama alias, nama depan harus nama asli. Jadi jangan semua total nama samaran gitu. Misalkan Pak Irwan tuh, Pak Irwan di sini kita ada namanya Pak Irwan. Pak Irwan belakangnya Ebong. Nah, itu gak ada masalah karena nama depannya adalah nama asli. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana cara apa untuk bentar, kita lanjut lagi. Tadi baru sampai sini. Oke, lanjut. Nah, pertama seperti tadi sampaikan, gunakan nama dan profil profesional. Nah, nama ini akan mudah diingat dan ketika tahu pun emang namanya itu. Nah, itu akan membangun kepercayaan. Bayangkan jika namanya palsu. Loh, Bapak bukan namanya ini. Sementara kita sudah ngobrol panjang lebar tentang penjualan rumah. Nah, ternyata namanya bukan ini. Iya, nama saya sampai nggak tahu, mau dicari tahu nama aslinya nggak bisa. Nah, itu malah akan menimbulkan dampaknya kurangnya percaya gitu. Kemudian optimalkan bio deskripsi. Nah, dalam media sosial kan ada bio deskripsi. Tulis di situ misalkan eh, freelance agensi marketing BMS ideal resmi misalkan. Temukan rumah misalkan apapun itu yang teksnya untuk memperkenalkan siapa Bapak Ibu. Tulis di situ misalkan di bio-nya saya atau misalkan langsung aja freelance marketing properti BMS ideal bantu Anda temukan rumah impian yang Anda inginkan misalkan. Hubungi saya, masukin nomor kontaknya walaupun dalam fitur media sosial ada form kontak, ada isian kontak, tapi dalam bio pun Bapak Ibu masukkan kontak agar mudah dilihat kontak itu. Kemudian konsisten terhadap konten. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau konten 3 sampai 5 kali dalam seminggu, silakan. Kalau Bapak Ibu mau kontennya konten satu hari enggak, silakan juga. Nah, yang jelas harus ada masa jeda. Tidak bisa hari ini konten posting baru, konten besoknya lagi konten 2 yang baru, konten 3. Selama 1 minggu 7 hari kontennya terus-terusan. Nah, itu akan dampaknya bukan bagus. Orang malah ini kenapa kayak yang kesurupan gitu jualannya, lagi dikejar apa ini gitu kan. Jadi ada teknik-tekniknya. Bayangkan aja Bapak Ibu juga kalau melihat orang terus-terusan bikin status, agak males juga lihatnya kan gitu. Nah, sama pun demikian dengan konten kita pun. Ya minimal 3 sampai 5 kali lah per minggu itu ya. Ada masa jedanya yang penting. Nah, terus gunakan kontennya itu yang visual, jadi yang seragam gitu. Supaya kontennya itu terlihat lebih elegan, lebih profesional. Makanya nanti kita untuk konten-konten, untuk bahan konten itu nanti ada di kit marketing di Telegram ya. Silakan kontennya sama,
tidak ada nomor kontak dalam konten, Bapak Ibu bisa membuat update status, bisa update share konten Bapak Ibu dengan marketing kit yang kita siapkan. Nah, nanti waktunya Bapak Ibu sesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih hasil, artinya Bapak Ibu harus konsisten. Jangan menunggu waktu luang, karena ada waktu-waktu yang efektif untuk melakukan posting, untuk melakukan update status, untuk melakukan iklan. Ada waktunya, yaitu waktunya secara teknis, itu kalau mau subuh sekali, jam 5 setelah sholat subuh, atau sebelum jam 6. Karena jam 6 sampai jam 8 orang sudah sibuk, boro-boro mau lihat konten. Nah, kemudian di setengah 12 siang, pas mau jam istirahat. Pas mau jam istirahat itu orang begitu selesai kerja, kalau misalkan target kita adalah karyawan, itu baru mau istirahat, yang dilihat itu bukan apa-apa, handphone dulu. Begitu dibuka ternyata postingan kita, ternyata iklan kita. Nah, di jam setengah 12 atau setengah 1 ketika setelah istirahat. Dan itu pun berlaku tidak hanya untuk karyawan ya, untuk wirausaha pun seperti itu juga. Nah, kemudian kapan lagi? Nah, kalau sore itu di jam setengah 5 atau di jam 4 lah udah mulai setar gitu. Nah, kalau malam itu di jam 8 sampai jam 10 gitu. Itu ada masa-masa waktu untuk kita melakukan update status ataupun mau iklan. Nah, itu waktunya silakan pilih dalam 1 minggu itu, mau Senin, Selasa, enggak, Rabu ini lagi kayak puasa Nabi Daud aja jadinya kan gitu. Nah, atau misalkan ada momen kemarin libur. Nah, itu adalah momen libur, itu momen iklan sebenarnya, momen posting. Tapi kita jangan kayak kesurupan, setiap libur kita posting terus. Pagi, siang, sore kita iklan terus. Nah, itu dampaknya nggak baik. Dampaknya nggak baik. Nah, kemudian apa sih konten yang harus kita buat gitu kan? Nah, ini konten pun nggak sembarangan konten gitu ya. Nggak terus-terusan kontennya tuh tentang ini, tentang rumah, tentang apapun itu produk kita, jangan langsung penjualan secara hard ya, secara keras gitu. Jadi konten yang pertama itu 80% adalah konten edukasi Bapak Ibu, atau engagement, untuk meningkatkan engagement kita itu dengan konten edukasi. Seperti contoh misalkan bagaimana perumahan berkualitas itu cirinya bagaimana. Misalkan edukasi tentang apa sih eh, sertifikat rumah itu, bagaimana sih proses. Nah, seperti itu, konten-konten seperti itu yang berhubungan dengan properti, yang tujuannya adalah edukasi itu di 80%. Bukan menawarkan langsung ke produk, nawar rumah 80%. Enggak begitu. Jadi diedukasi dulu, memperkenalkan dulu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan pernah di umum, naik kendaraan umum, naik bis, kalau dulu seperti itu ya, dulu seperti itu. Saya pun pernah mengalami. Begitu naik bis, lagi ngetem dulu belum jalan, itu naik pedagang asongan. Dia nggak langsung, Pak ini Pak beli, ini Pak beli. Dia akan memperkenalkan dulu manfaatnya, ininya segala macam sudah diperkenalkan. Mereka bagiin tuh satu-satu. Walaupun belum tentu beli, bagiin. Nanti setelah itu dia bicara lagi, bagi yang berminat kayak gini. Nah, nanti diambilin lagi. Ada yang mengembalikan barangnya, ada yang membelikan uangnya. Nah, begitupun sama. Nah, kita pun di sini 80% adalah edukasi dulu. Nah, kemudian setelah edukasi seperti investasi, nah termasuk testimoni klien itu pun termasuk edukasi ya. Nah, setelah itu barulah di 20% adalah listing properti, listing video rumah, terus promo-promo, karena mereka sudah diedukasi. Bagaimana mungkin mau tahu properti kalau belum bisa diedukasi? Bagaimana mungkin dengan promo kalau belum ada edukasi, kecuali mereka dapat edukasi dari pihak lain gitu. Nah, tapi di sini untuk meningkatkan kepercayaan, edukasi itu adalah tugasnya dari kita, Bapak.
Nah, kemudian setelah itu berinteraksi dengan audien. Nah, jadi interaksi audien ini tidak boleh lama, Bapak Ibu. Tidak boleh sampai 15 menit, 1 jam bahkan. Balas komentar pun lama gitu kan. Nah, ini akan menurunkan tingkat kepercayaan. Mereka tidak akan lagi kok lama ya ini ya. Jadi akan menurunkan kepercayaan. Bukan berarti sangat berdampak, tapi menurunkan kepercayaan saja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang sangat fanatik, sangat idealis banget ketika dia butuh rumah, tapi harga dirinya itu sangat luar biasa. Ketika lama dibalas, kan egonya tinggi, dia malah saya pilih rumah lain aja, lama balasnya. Itu banyak terjadi juga. Nah, di dalam fitur itu media sosial sudah ada jawaban otomatis. Jadi misalkan kapan on waktu pelayanan, kapan off waktu pelayanan sudah bisa diatur di media sosial. Nah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Nah, misalkan waktu tidur, misalkan Bapak Ibu jam 9 off kan. Jadi ada yang nge-WA, off kan ini bukan nge-off kan perangkatnya, tapi fitur untuk balas otomatisnya di off kan. Atau fitur jadwal jam jam pelayanannya diaktifkan. Jadi begitu di luar jam Bapak Ibu tentukan, itu akan membalas secara otomatis walaupun Bapak Ibu tidak membalas ya. Jadi akan sistem akan membalas bahwa dalam masa istirahat itu akan dilanjut nanti besok pagi misalnya. Atau Bapak Ibu lagi libur tapi Bapak Ibu sedang tidak aktif, lagi ada keperluan lain, nah nanti itu akan membalas setelah nanti kita akan menghubungi segera kembali dan itu pun formatnya bisa kita setting. Nah, makanya khusus untuk yang WhatsApp, mulai saat ini kita sarankan gunakan WhatsApp bisnis Bapak Ibu untuk diterapkan di websitenya Bapak Ibu. Nah, website bisnis ini nanti akan seperti itu cara kerjanya. Bapak Ibu tidak harus mematangkan ini terus kontak WhatsApp-nya. Kita bisa juga di situ pertanyaan yang sering muncul kita setting di dalam WhatsApp bisnisnya, akhirnya nanti terjadi jawaban yang otomatis tanpa Bapak Ibu jawab secara manual. Nah, itu kan terjadi percepatan interaksi. Walaupun memang dia tahu ini sistem, tapi ada jawaban. Apa yang informasi dia butuhkan, dia mendapat jawaban informasi itu gitu. Nah, selanjutnya tidak bisa terus-menerus menggunakan sistem balasnya. Harus ada sisi manusianya, psikologisnya harus ada juga. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu mengetik dengan bahasa Bapak Ibu. Nah, di situ mencirikan bahwa ini yang membalas orang, manusia, bukan mesin. Nah, kemudian manfaatkanlah iklan digital. Nah, untuk menarik potensi dari target pasar kita. Nah, sementara di sini iklan itu bentuknya adalah tidak melulu soal promosi, Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang iklan mempromosikan properti, tapi edukasi belum nih, baru properti langsung. Kok begini ya hasilnya? Ya iya, karena kan 80%-nya adalah edukasi, 20%-nya adalah listing, video, tour rumah, promo, dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang kedua, iklan itu enggak sekarang Bapak Ibu iklan nih hari Minggu ini iklan 4 hari. Besok itu harus ada closing, minggu itu harus ada closing. Sementara Bapak Ibu iklan baru 1 hari, di hari Senin saja. Sementara Bapak Ibu mengharapkan Rabu, Kamis itu sudah ada yang yang menghubungi, terjadi interaksi, terjadi closing. Nah, itu sudah pemahaman yang keliru. Nah, seperti tadi, tujuan iklan itu adalah untuk meningkatkan kredibilitas sebagai kesadaran akan kebutuhan untuk membangun awareness, membangun kepercayaan kita, juga salah satunya untuk mengingatkan. Nah, ini yang pertama misalkan kita hari Senin iklan. Nah, dia baru ingat, oh iya, ada BMS Ideal, saya lihat kontennya, udah. Tapi dia belum menghubungi, karena alasan ya kesibukan lah, lagi ada acara apalah gitu. Dia hanya bisa melihat Bapak Ibu juga pernah dong melihat iklan, tapi tidak melakukan
apapun. Tapi Bapak Ibu butuh itu sebenarnya. Udah lewat. Ternyata kita ngiklan selesai kan, nggak Selasa, Rabu, Kamis tidak ngiklan lagi. Apa dampaknya? Ya tidak akan terjadi. Karena Bapak Ibu baru satu kali itu iklan. Yang kedua iklan lagi. Nah, untuk menyadarkan diri, untuk menyadarkan kesadaran akan kebutuhan tadi, untuk membangun kepercayaan dengan apa? Dengan edukasi. Jangan langsung tembak jualan ditodong. Ayo jualan kayak pedagang asongan gitu kan. Tanpa memperkenalkan diri langsung tembak jualan. Besoknya dia nggak akan beli lagi. Karena apa? Itu penjualan jangka pendek, bukan penjualan jangka panjang. Tapi untuk membuat penjualan jangka panjang, contohnya adalah misalnya saya ambil contoh Aqua. Dia itu membangun branding, bukan jualan dulu, branding terus, bukan jualan. Sama Shopee lah, jadi itu branding terus-terusan. Nggak langsung jualan, mereka branding. Setelah branding, 80% itu edukasi tentang manfaat air, bagaimana apa manusia kekurangan minum, seperti apa dampaknya, bagaimana manusia cukup air, bagaimana 14 hari, 15 hari, itu kan mereka edukasi untuk meningkatkan kepercayaan. Belum jualan, aku harga segini nggak ada. Mereka membangun dulu branding. Nah, sekarang hasilnya apa? Aqua gelas apapun itu mereknya, kita sebut Aqua. Walaupun namanya apa lain. Ini kita bukan mau nge-branding Aqua, cuma kita mau mengasih gambaran seperti itu. Nah, jadi kita ini nggak langsung gocot-gocotan, jualan rumah nih. Sementara dia belum tahu kamu siapa, gitu. Belum ada tingkat kepercayaan. Nah, bagaimana mau beli? Mau nggak kita berbisnis dengan orang yang belum kita kenal? Nah, apa dampaknya berbisnis dengan orang yang nggak kita kenal? Itu terjadinya penipuan. Dampak banyak tuh di media sosial COD ini. Udah transaksinya di Facebook Marketplace yang gratisan, COD-an, tapi ketika terjadi penipuan, curhat di media sosial. Kan menurut saya, kalau saya ini nggak masuk akal gitu. Udah tahu tempatnya begitu, caranya juga salah. Nah, inilah kesadaran inilah yang perlu kita bangun. Nah, dengan memanfaatkan tadi yaitu untuk nge-branding, eh, yang pertama adalah edukasi. Nah, setelah dia kenal kita, percaya kita mau jualan apapun enak. Nggak usah panjang banyak-banyak konten. 20% aja dari 80% edukasi itu sudah bisa menjual. Bapak Ibu ketemu dengan orang yang percaya. Misalkan Bapak Ibu, siapa yang percaya, yang dipercaya Bapak Ibu nih orang. Ketika dia menjual apapun, Bapak Ibu pasti akan tertarik. Karena sudah terjadi ikatan kepercayaan itu. Makanya perlu branding itu sangat perlu sekali. Sehingga terjadilah interaksi dengan audiens. Nah, kemudian memanfaatkan iklan yang potensial. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa media sosial. Jadi Bapak Ibu itu nggak selalu posting itu di itu mulu media sosialnya. Jadi memang ada porsinya. Kalau mau Bapak Ibu mau kontennya jenis visual story itu di Instagram. Kurang cocok kalau story Bapak Ibu taruh di LinkedIn, taruh di YouTube. Itu kurang kurang pas. Nah, yang pasnya di Instagram adalah konten-konten yang bersifat story atau reel itu bisa. Nah, kemudian untuk Facebook, konten-konten seperti apa yang tepat? Yaitu adalah konten-konten yang memang untuk jual beli. Di situ untuk jual beli di Facebook. Misalkan untuk menawarkan properti, menawarkan apa, nah itu di Facebook tepatnya. Tapi untuk menawarkan produk, itu bukan di Instagram, lebih tepatnya. Di Instagram itu cocoknya adalah untuk edukasi, untuk story, bukan untuk kejualan ya, untuk meningkatkan, menggait apa namanya audiens itu di Instagram, Facebook untuk jual beli. Kemudian untuk video pendek di mana? Nah, itu untuk video tour di TikTok. Misalkan video pendek apa, nah itu di TikTok cocoknya. Bukan menaruh video pendek di YouTube. Nah, kecuali untuk hanya sekedar link saja, tidak ada tujuan. Nah, berarti kalau tidak ada tujuan, ada maksud lain yang untuk misalkan menampilkan YouTube itu untuk di Facebook karena untuk di website, karena kalau naruh video file di website itu akan menghambat apa namanya performa website menjadi berat. Jadi kita linkkan di
YouTube, kita ambil linknya supaya tampil di website. Itu akan lebih efisien dan efektif gitu. Kemudian untuk nge-review properti itu bagusnya di mana ya, di YouTube. Karena dengan durasi, dengan bisa memilih apa namanya audiens, siapa yang cocok dengan yang ini gitu. Semua juga sama, media sosial bisa memilih itu. Cuma di YouTube ini lebih algoritmanya lebih berbeda. Nah, untuk misalkan mau lebih teknisnya lagi tentang media sosial ini, kita akan buat session nanti, tapi sessionnya itu lebih ke teknis. Ada contoh kontennya ini mau di mana nanti. Nah, di Facebook itu lihat aja banyaknya itu adalah tutorial-tutorial. Lihat aja di Facebook itu banyak. Nah, ketika mereka ini paling utamanya adalah membuat tutorial di YouTube. Nanti setelah YouTube mereka akan share Facebook kemana, karena mereka ingin menargetkan audiens. Mereka share ke Facebook itu bukan untuk yang terjadi penjualan, terjadi apa namanya untuk edukasi, tapi untuk penjualan karena edukasinya sudah mereka lakukan di YouTube. Itu pun yang di YouTube videonya bisa juga di-share ke Facebook. Nah, kemudian ada juga membangun kredibilitas supaya tingkat kepercayaan kita lebih tinggi dan kita dianggap lebih profesional. Bisnisnya artinya bukan bisnis yang baru atau lebih pokoknya lebih wah lah gitu kan. Nah, itu bisa di LinkedIn karena di LinkedIn ini adalah kumpulan orang-orang profesional gitu. Kalau Bapak Ibu tahu apa namanya, mohon maaf banget, di Sukabumi itu rame joget, ya joget, rame joget itu Sabdor ya, itu dari Sukabumi. Nah, itu kan TikTok ya, itu mereka nggak ada di LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah untuk orang-orang profesional, untuk orang-orang yang artinya punya eh, pengetahuan atau wawasannya di bawah yang ini. Orang-orang bisnis kebanyakan profesional itu adanya di LinkedIn nanti. Jadi kalau tujuan rumah kita adalah investasi, cobalah di LinkedIn. Oke, lanjut. Tapi kalau Bapak Ibu mau investasi, tapi postingnya di TikTok, nah itu mungkin sangat tipis kemungkinannya. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi kita strategi medsos. Strategi medsos. Nah, dari strategi medsos ini, yang tadi ada yang kita sampaikan, 80% adalah untuk konten di medsos. 80% adalah, 80-nya itu adalah konten edukasi atau engagement untuk membangun sebuah kepercayaan kredibilitas tadi ya. Nah, kemudian 20%-nya barulah kita bisa menawarkan apa namanya penjualan. Jadi penjualan ini tujuannya untuk menarik kesan. Mereka itu terkesan dengan penjualan konten penjualan kita, bukan hard selling. Hard selling itu teknik penjualan keras lah ya. Maksud itu bukan keras artinya apa ya? Teknik penjualannya itu sangat terlalu memaksakan kehendak, bukan karena terkesan dengan konten kita. Nah, kemudian selain dari itu kita juga gunakan apa namanya media sosial, Facebook, IG, kemudian Meta untuk properti. Nah, target audiennya di sini berbeda-beda ya. Kita bisa menggunakan untuk meningkatkan penjualan closing di media sosial. Misalkan apa yang harus kita perhatikan? Pertama adalah target. Siapa buyer persona kita? Siapa target kita? Itu kita harus tahu. Nah, untuk cara mengetahui target kita, pertama itu balik lagi siapa diri kita? Kita sudah kenal belum dengan diri kita? Kita sudah kenal belum dengan produk kita? Kita sudah tahu belum produk kita? Seperti apa produk kita? Bagaimana kita tahu target pasar kita sementara kita nggak tahu produknya? Saya mau ngejual rumah di BMS Ideal. Saya nggak tahu produknya itu seperti apa, bagaimana kualitasnya, bagaimana tata caranya, bagaimana mekanismenya, di mana tempatnya, terus apa saja
manfaatnya. Nah, terus harganya berapa. Nah, kita nggak tahu, otomatis kita nggak akan dapat target pasar. Nah, setelah kita tahu diri kita, tahu produk kita, barulah kita akan mengetahui ini cocoknya untuk siapa rumah ini. Siapa yang butuh rumah ini. Nah, disitulah ada namanya setting iklan nanti di media sosial, ada targeting, berdasarkan minat, gitu kan. Berdasarkan lokasi. Lokasinya mau di mana orang-orang begini misalkan, mohon maaf Bapak Ibu mau cari orang investasi. Nah, tapi Bapak Ibu nyarinya di luar yang memang daerah itu bukan tempat orang berkumpulnya orang investor. Ya, di mana sih orang investor ini, mereka ini berkumpul? Nah, kita harus datang ke sana. Misalkan orang investor ini adanya di Kota Anu, berarti target kita laksanakan bahwa iklan kita itu muncul di sana. Atau target investor properti kita ini adanya di TikTok. Kan nggak mungkin mereka ada di TikTok. Tipis kemungkinan. Mereka pasti ada di LinkedIn. Maka iklan kita munculkan di LinkedIn. Daftar kita di LinkedIn. Kalau targetnya itu salah satu contoh. Kemudian budget. Nah, dari budget, kita harus sesuaikan dengan budget kita. Budgetnya ini akan berdampak berapa sih target audiens kita. Nah, target audiens kita ini keluar angkanya itu bagaimana kita menyeting di pertama tadi. Targetnya, lokasinya, berdasarkan minatnya, demografinya. Nah, itu di settingan itu. Jangan dulu lari ke budget sebelum dapat target yang benar-benar sesuai target kita, sesuai dengan lokasi kita, sesuai dengan demografi kita, sesuai dengan tujuan audiens kita, minatnya siapa, target yang kita akan cari gitu. Sebelum itu tuntas, jangan lari dulu ke budget. Karena budget itu akan mempengaruhi gimana kalau targetnya salah. Budgetnya, misalkan budgetnya bengkak, besar banget, ternyata targetnya salah. Ternyata yang diminatnya salah. Ini target saya ini banyak banget. Ada 500 juta orang nih yang nonton. Ternyata targetnya adalah se-Indonesia, Bapak Ibu pasang. Kemudian, targetnya ini saya hampir 5 juta orang lebih nih audiennya. Ternyata usianya Bapak Ibu rank dari usia 15 tahun sampai usia 70 tahun. Memang benar dapatnya segitu, tapi target pasarnya nggak nyampe karena target kita itu misal di usia 25 sampai usia 50. Nah, sisanya itu adalah jadi sampah untuk iklan kita, Bapak Ibu. Jadi budget kita akan boncos, termasuk target, lokasi, terus minat. Yang kita tuju adalah rumah investasi. Artinya gini, contohnya, ini produk kita udah mengenal nih, produk rumah yang akan rumah kita jual adalah pasarnya adalah orang yang sudah punya rumah tapi ingin beli rumah lagi. Artinya dia ingin investasi. Berarti siapa target pasar kita? Investor properti atau buyer langsung. Nah, itu bisa disetting targetnya. Target kita ini. Udah fokus ke target itu. Ketika kita anggarkan kok sedikit, ya memang nggak sesuai yang tadi. Ketika kita targetnya ini kok jadi banyak, tapi kok ini sedikit setelah kita targetkan. Yang sedikit itulah target yang sebenarnya. Karena sudah dikerucutkan. Itu sudah lebih dipersempit lagi targetnya. Sudah lebih mengarah langsung ke tujuan target kita. Bukan menyebar kemana-mana. Iklan nyasar bahasanya gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu lagi berpikir, misalkan berpikir tentang makanan, tiba-tiba iklannya makanan terus. Pernah nggak Bapak Ibu misalkan lagi berpikir, misalkan saya pengen beli sepatu, atau saya pengen beli motor, iklannya motor, iklannya sepatu. Nah, itulah yang disebut dengan targeting. Kemudian ada hashtag dan caption. Nah, hashtag dan caption ini nggak sembarangan seenak kita mengetik. Misalkan kita ini bikin hashtag rumah gini gini gini, seenak kita lah gitu. Yaitu hashtagnya nggak kemana-mana. Jadi ada khusus hashtagnya untuk riset hashtag. Kalau di Instagram itu ada otomatis ketika kita buat hashtag itu langsung muncul hashtag ini yang gunakan berapa, hashtag ini gunakan berapa. Dan juga ada
hashtag yang kita cari dengan berbayar itu ada. Saya pengen bayar hashtag ini. Dan nanti konten kita itu akan terafiliasi dengan hashtag itu. Termasuk juga caption sama cara kerjanya dengan hashtag. Nah, bagaimana tadi untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli, kita lanjut next berikutnya, yaitu meningkatkan interaksi, membangun kepercayaan, ya gitu. Adalah kuncinya respon cepat dan aktif di media sosial. Kemudian bangun engagement dan polling QA dan live streaming. Jadi Bapak Ibu bangun survei bagaimana ini tentang apa namanya ini tapi setelah terjadi 80% edukasi dan 20% jualan ya. Setelah itu terjadi baru bisa membangun engagement dengan polling QA dan atau live streaming. Karena di situ interaksinya sudah mengarah, bukan tanya-tanya lagi produknya di mana, bukannya di mana. Nah, itu berarti belum sempat ke sana. Kemudian gunakan testimoni pelanggan. Nah, testimoni pelanggan ini adalah apa namanya untuk membangun kepercayaan publik, juga UGC ya, yaitu user generate customer. Jadi sebagai bukti sosial. Ini kurang L, bukti sosial. Jadi kalau lihat itu ada testimoninya. Bapak Ibu kalau misalkan mau cari apa pasti lihat belanja, pasti lihat testimoninya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu pun bisa dilihat. Nah, kita harus bedakan mana testimoni dibuat, mana testimoni yang memang betul-betul asli. Nah, kita dari kata-kata kalimatnya itu secara psikologis sudah bisa ketahuan. Ini Kak, ini Kak. Nah, itu udah lain lah. Tapi kalau misalkan bahasanya itu hanya bisa kita tilai sebagai ini bisa membedakan ini ucapan memang diarahkan atau bukan. Nah, itu kembali ke diri kita untuk menyimpulkannya. Kemudian berikan edukasi sebelum menjual atau tawarkan konsultasi gratis. Misalkan tawarkan bantuan gratis. Jadi ada di situ nilai lebih yang Bapak Ibu tawarkan. Ya, misalkan yaitu tadi kita menawarkan kepada Bapak Ibu semua pelatihan ini yang dimana berbayar, biasanya kita ini belum pernah berbayar untuk edukasi ini kita buatkan secara gratis. Artinya kita ini mengajak bermitra dengan Bapak Ibu itu serius gitu. Saking seriusnya dari konten sampai website itu kita siapkan, bahkan pelatihannya mau online, mau di lokasi di tempat, datang ke kantor, kita siapkan. Saking seriusnya kita dengan tujuan visi misi perusahaan kita, yaitu di PT Sinar Deli Nusantara atau BMS Ideal atau BSR Regensi Banjar Serang Regensi 2. Nah, setelah itu baru optimalkan website pribadi agar terlihat profesional. Jadi ketika orang akan mencari Bapak Ibu di website itu lari ke WA. Di WA itu ada Facebook Ibu begitu dilihat atau di Instagram Ibu begitu dilihat orangnya sesuai fotonya sama dengan foto yang di website Bapak Ibu. Oh, ini kan meningkatkan kepercayaan. Oh, orang ini serius. Orang ini bukan mau aneh-aneh. Oh benar ini. Oh dilihat ininya. Oh benar juga. Lihat mapnya di BMS dia. Lihat ini. Oh iya. Nah itu Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan siapa Bapak Ibu. Mereka sudah percaya. Oh ini orang yang benar. Begitu. Nah, oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah strategi follow up atau closing. Nah, apa setelah dilakukannya 80% edukasi dan 20%-nya adalah teknik penjualan. Pertama adalah menyusun database. Jadi Bapak Ibu harus memiliki database. Nonsen bahkan mustahil Bapak Ibu tidak memiliki database tapi bisa closing. Jadi database itu perlu semakin banyak database, semakin berpotensi terjadinya closing. Semakin sedikit database Bapak Ibu, semakin jauh dari closing. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan memanfaatkan fitur fasilitas media sosial seperti Google Sheet untuk menyimpan data di sana ada gitu kan. Gunakan Google Sheet itu atau
yang ada hasil dari prospek yang ada dari media sosial dan website. Atau Bapak Ibu nggak mau menggunakan Google Sheet, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, Excel di laptop. Atau tidak ada juga Google di apa Excel di laptop, Bapak Ibu bikin catatan, walaupun resikonya adalah hilang, resikonya adalah tercecer kemana-mana. Bapak Ibu buat tulisan di kertas, prospek sama nama, alamat, atau enggak kontak, minimal ada nama, kontak, dan kapan dia mulai melakukan percakapan dengan Bapak Ibu harus tahu, ditulis kapan mulai percakapan. Gitu. Untuk nanti mengukur kapan nih nge-follow up lagi, kapan nih. Nah, nge-follow up itu bukan selalu melulu bertanya Bapak Ibu ya. Misalkan, Bapak Ibu gimana nggak jadinya follow up, atau Bapak Ibu apa kabar, gimana jadi nggak rumahnya. Nah, follow up tuh nggak selamanya seperti itu. Jadi iklan itu harus jangka panjang. Bukan sekarang iklan, besok harus closing, jadi enggak. Ada step by stepnya. Bapak Ibu lihat perusahaan besar seperti Shopee, Lazada, atau perusahaan-perusahaan lain, itu enggak berhenti iklan sampai sekarang. Untuk apa sih mereka ngiklan? Kan mereka udah terkenal. Mereka sudah brandnya udah bagus. Kenapa sih masih menggunakan iklan? Pertama adalah untuk persaingan. Kedua adalah untuk mengingatkan. Bentuk follow up. Iklan itu enggak selalu melulu tentang apa namanya penjualan. Untuk follow up juga. Mungkin hari ini ditawarkan belum jadi karena iklan pertama nggak belum selesai. Iklan bukan belum selesai, artinya iklan pertama belum terjadi interaksi. Terjadi lagi misalkan di 2 hari kemudian belum terjadi juga. Karena sering munculnya itu iklan, atau sudah lama nggak muncul, udah lama nih nggak dengar iklan itu. Udah lama banget misalkan, baru pertama misalkan bulan apa, bulan Januari misalkan pasang iklan. Dia tahu nerima iklan Bapak Ibu, tahu tuh sudah diingat, sudah di-save dalam memorinya. BMS ideal misalkan. Dan berikutnya di hari kedua, ketiga itu tidak ada sampai 1 bulan. Tidak ada sama sekali komunikasi. Bapak Ibu jangan anggap itu selesai. Ketika Bapak Ibu iklan lagi, dia akan nerima lagi iklan itu. Gitu. Oh, itu pun sudah bentuk follow up sebenarnya. Follow up itu kan mengingatkan, mengangkat kembali tema. Nggak harus selalu kalau untuk pertama, untuk misalkan hari ini iklan 2 hari terjadi komunikasi, 3 itu diamkan dulu, besoknya baru follow up, bisa tanya langsung, atau enggak kita bisa menggunakan cara follow up halusnya status kita, atau iklan kita, atau konten kita, supaya konten kita itu dilihat calon konsumen dan melihat dan baru ingat, oh iya, misalkan, oh iya kemarin marketing A ini nawarin ini, iya ya saya ingat nih. Ya, atau misalkan terjadi juga karena produknya tersebar di mana-mana, oh iya iklan ini langsung terjadi karena dia sudah pernah sebelumnya. Kemudian mengumpulkan informasi yang tadi seperti nama, nomor kontak, bila perlu ada email, karena ada yang namanya email marketing. Nah, itu ada targetnya khusus. Siapa sih kita masarkan di email marketing ini, target pasarnya siapa. Kemudian minat properti dan sumber prospek. Nah, kemudian juga gunakan formulir online, Google Form. Nah, untuk di website itu menangkap apa namanya leads. Leads itu jadi apa namanya pengunjung-pengunjung kita nih yang sudah kita berprospek, kita buat di situ. Kalau di Facebook sudah ada fiturnya gitu kan. Di Instagram, di Meta yang lebih jelasnya di Meta itu sudah ada formulir itu gitu kan. Di prospek sampai ke jadi audien dari prospek itu sudah ada. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin terpisah ya bisa gunakan fitur dari Google. Kemudian, nah untuk selanjutnya yaitu memanfaatkan Facebook Lead, Ads atau Instagram untuk mendapatkan kontak calon pembeli. Nah, dengan Facebook Lead, Bapak Ibu itu bisa beriklan dengan model leads atau model Instagram DM. Itu dapat artinya dapat apa namanya langsung mendapatkan kontaknya karena dia atau calon konsumen akan mengisi kontak dan namanya.
Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan nama dan kontak itu. Seperti halnya saat ini kita mendapatkan kontak Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, bagaimana tips untuk follow up yang efektif tanpa terkesan memaksa gitu ya. Nah, ada tahapannya. Misalkan di hari ke-1 kirim pesan hari ke-1 dengan sopan, dengan ramah, Assalamualaikum, selamat pagi atau gimana. Nah, jangan dulu langsung ke pokok. Perkenalkan dulu, saya Bu, ini yang kemarin gitu kan. Nama saya ini dengan bahasa yang inilah membantu menemukan. Nah, kemudian masuk tawaran yang tadi konsultasi gratis. Nah, Ibu menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Nah, dengan kalimat ini, kalimat-kalimat seperti ini adanya adalah di perbankan. Di bank itu ada anggaran biaya, di bank itu ada anggaran biaya yang memang khusus untuk meningkatkan SDM. Nah, biaya itu dianggarkan secara apa namanya langsung ke dana apa namanya kalau di akunting itu misalkan sudah diposkan, sudah ada COA-nya bahwa dana ini memang dibentuk untuk pelatihan customer service, pelayanan. Nah, cara-cara seperti itu yang customer support sekarang, customer service bahasa-bahasanya lembut, enak itu mereka dilatih. Dan di bank-bank itu sudah ada anggaran biaya khusus. Makanya setiap bulan itu bergiliran mereka itu akan mendapatkan edukasi karyawan-karyawannya, akan ada pelatihan. Karena dulu saya orang bank, jadi saya paham gitu untuk bahasa-bahasa ini tuh hasil dari pelatihan-pelatihan apa yang bisa saya bantu gitu kan. Enggak begini Bu, kapan ini jadi rumah jadi enggak. Nah, itu kan berbeda dengan bahasa yang apa yang bisa saya bantu. Kalau misalkan Bapak Ibu secara personal, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mewakili BMS dia gunakan kata kami. Apa yang bisa kami bantu. Kemudian udah itu hari ke-1 kalau dibalas syukur terjadi komunikasi. Tapi kalau nggak dibalas jangan putus asa dan negatif thinking. Oh orang ini nggak support, oh, orang ini gini, orang ini gini. Jangan dulu menjudgment karena apa yang akan terjadi, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Positive thinking saja gitu kan. Oh orang ini lagi sibuk, belum ada waktu untuk membalas atau orang ini misalkan handphonenya ketinggalan. Kita harus berpikir positif karena kita nggak tahu. Jangan menjudgment apa yang kita tidak ketahui. Kemudian yang kedua enggak juga dibalas, syukur-syukur dibalas bisa terjadi interaksi komunikasi. Kalaupun enggak dibalas di hari ke-3 baru Bapak Ibu WA lagi. Misalkan jika belum ada respon, follow up, informasi tambahan, nah Bapak Ibu kirim listing. Ini saya kirimkan detailnya, kirim brosurnya, kirim fotonya, kirim website Ibu linknya. Nah itu hari ke-3, hari ke-5 kalau di hari ke-2 tidak ada respon. Nah setelah itu tidak ada, misalkan syukur-syukur di situ ada terjadi komunikasi, selesai. Nah di sini adalah kondisi flowchart sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ini adalah kondisi flowchart. Hari 1 kalau terjadi interaksi lanjut, kalau enggak terjadi interaksi berarti lari ke hari ke-3, ke-5. Kalau hari ke-3, ke-5 itu misalkan lanjut, ya silakan terjadi interaksi dan komunikasi, tidak ada kendala. Tapi kalau tidak ada terjadi komunikasi dan interaksi, berarti secara flowchart-nya itu lari ke minggu kedua. Itu minggu ke-1 sudah selesai dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Ke-6, ke-7 di minggu pertama itu jangan di follow up dulu. Dan di minggu kedua terserah Bapak Ibu di minggu kedua mau hari apa, Senin atau Selasa, jangan terlalu pendek, dekat juga dan jangan terlalu jauh juga. Kirim konten edukatif. Misalkan cara investasi rumah, cara memilih rumah untuk berinvestasi misalkan, atau cara memilih rumah sesuai dengan budget Bapak Ibu. Kirim konten edukatif, bukan menanyakan hasil follow up. Kirim konten ini. Nah, setelah itu gunakanlah pendekatan secara konsultatif. Jadi bisa
setelah ini konten. Kalau enggak juga, misalkan dari budget enggak juga, nah hari ketiga keempat itu balik lagi ke hari ketiga kelima, terus aja seperti itu. Jadi setelah minggu kedua kalau misalkan memang sudah dirasa ini enggak bisa, ya sudah, berarti Bapak Ibu tidak harus melanjutkan, berarti itu bukan calon konsumen kita. Nah, kemudian gunakanlah pendekatan secara nyaman, bukan kesannya seperti memaksa produk. Kalau memaksa produk ini kayaknya produknya nggak laku sampai dipaksa-paksa gitu kan. Nah, jadi buatlah senyaman mungkin agar dia dia itu calon konsumen nggak merasa dipaksa gitu. Nah, kesimpulannya adalah alhamdulillah sudah sampai di terakhir. Digital marketing itu adalah sebuah kunci untuk pemasaran di era yang sekarang. Apapun itu bentuk produknya, bentuk jasanya, terutama properti, digital marketing inilah semua sudah menggunakan gitu kan. Dengan versi nanti disesuaikan konsep digital marketing apa yang akan kita gunakan. Nah, konsep ini sudah kita jalankan. Bapak Ibu sudah ada linknya, kontennya semua, terus kemudian alat pemasarannya sampai tutorialnya, insya Allah kita berbagi Bapak Ibu ya. Ini sebagai bukti bahwa keseriusan kita, keseriusan manajemen PT Sinar Dewi Nusantara, keseriusan BMS Ideal dalam memberikan apa namanya manfaat kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan saling win-win solution. Nah, di sini manajemen juga ingin dibantu supaya percepatan penjualannya dengan model seperti ini juga Bapak Ibu juga akan mendapatkan feedback dari apa yang Bapak Ibu usahakan. Gitu ya. Pertama tadi intinya adalah strategi branding personal yang kuat. Itu strategi branding dulu. Kemudian kontennya yang tepat. Nah, Bapak Ibu sudah kita siapkan kontennya, kemudian interaksi yang aktif, kemudian teknik follow up closing yang efektif. Nah, dengan seperti itulah Bapak Ibu bisa membangun kepercayaan dari calon konsumen untuk menarik lebih banyak calon konsumen. Seperti itu. Kesuksesan dalam bisnis properti ya memang memang tidak hanya tergantung terhadap produknya, tapi bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik, hubungan yang bagus dengan calon konsumen. Jadi, bagaimana perantaranya? Apa perantaranya untuk membangun hubungan itu? Nah, perantaranya udah ada, yaitu tadi website, media sosial. Nah, itu tinggal dikembangkan sesuai targetnya, secara optimal. Nah, dengan seperti itulah kita bisa membangun branding Bapak Ibu yang sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan. Seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, sudah menyimak dari materi-materi yang kita sampaikan. Semoga ini menjadi bahan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu di sini jangan merasa cukup. Artinya di sini kita selalu terbuka. Kapanpun Bapak Ibu silahkan konsultasi dengan kita. Mau ketemu langsung, main ke kantor kita sangat senang sekali. Artinya dengan pemaparan secara media sosial ini sudah syukur alhamdulillah bisa, cuma lebih efektif untuk bintek itu dilakukan di lokasi secara offline. Nah, kalaupun Bapak Ibu sanggup siap untuk secara online, kalau dari kami tidak ada persoalan gitu kan untuk mau online. Hanya perangkatnya itu harus dari Bapak Ibu nggak bisa satu perangkat, harus dua. Yang satu untuk menyimak Zoom materi, yang satu untuk melakukan praktek yang mengikuti dari materi Zoom kalau bimbingan teknisnya dilakukan secara Zoom. Nah, jadi untuk lebih optimal dan komunikasinya pun lebih luas, lebih leluasa, ya kita agendakan nanti sambil makan durian bareng-bareng. Ayo kita ketemu, main ke kantor kita bukan hanya sekedar main, tapi silaturahmi untuk apa namanya membuka pintu-pintu rezeki yang berkah untuk kita semua, untuk anak istri kita,
untuk kebutuhan kita dan lain sebagainya, gitu, Bapak Ibu ya. Dan jadi di sini ayo Bapak Ibu aktif aktif di WhatsApp grup, aktif bertanya. Kalaupun misalkan ada yang perlu didiskusikan, ayo diskusikan gitu. Karena kita ini sudah terikat apa namanya sudah terikat MOU. Kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu itu bukan orang lain buat kita. Bapak Ibu adalah mitra kita. Mitra kita, Bapak Ibu adalah mitra kita, jadi bukan orang asing. Jadi ya kita ini sudah jadi satu keluarga di BMS Ideal. Karena itu ayo bareng-bareng Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa bersinergi, berkolaborasi, lebih aktif lagi, silakan. Misalkan Bapak Ibu ingin mengajak teman, silakan. Ayo bergabung di sini, isi perjanjiannya, karena nggak mungkin bisnis ini tanpa perjanjian. Dalam perjanjian itu ada apa namanya hak dan kewajiban dari Bapak Ibu sendiri dan hak kewajiban dari BMS Ideal. Sama-sama kita melakukan win-win solution. Dengan seperti itulah kita bisa berbagi kesuksesan dan berbagi keberkahan bersama. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila nanti ada diskusi, silakan ingin bertanya. Cuma ini sesinya sudah terlalu malam juga, mungkin dibatasi. Dan nanti selanjutnya diskusinya kita di WhatsApp grup ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti ini kemalaman. Kalau saya sih nggak ada persoalan, tapi yang lain di sini takutnya kemalaman, silahkan bertanya. Tapi untuk lebih detailnya bisa di WhatsApp grup, diskusi atau by telepon langsung seperti apa, kita terbuka Bapak Ibu, silahkan. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lukmanur Hakim yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Ini selanjutnya ada acara sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya Arjen mungkin bisa angkat tangan atau bisa chat di obrolan di bawah. Atau Pak Yana, Pak Ebong, Pak Busri dan Teh siapa? Mungkin bisa menambahkan atau ya Pak, Mungkin dipesan atau mau bertanya langsung silahkan. silahkan. Jika cukup mungkin kita Udah udahkan jam saja 10 gitu ya. ya. Betul Jam Bapak. 10 ya udah dari target jam 8 jam 9 selesai, ini jam 10 udah kemalaman. Kita ini semua masih pada di kantor ya Bapak Ibu. Kita ini masih semua masih pada di kantor. Biasanya kita sudah pulang ini. Bisa di-share mungkin benar-benar lagi di kantor. Saya juga nih lagi di kantor Bapak Ibu. Masih di kantor, saya menggunakan laptop. Sampai begini itu Bapak Ibu. Saya masih di kantor. Di Baik, kantor. Ya, sama mungkin ya. Pak Ferdinand mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Atau cukup mungkin? Kita cukupkan aja Teh Juju karena mungkin juga sudah malam ya. Diskusi Ya, dilanjut di WhatsApp grup Iya. aja, Bapak Ibu silakan untuk baik. pertanyaan-pertanyaan, diskusi. Kita sekali lagi Terima bukan orang kasih. lain ya, Ya. kita sudah mitra, sudah satu keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri ya yang telah menyampaikan materinya tadi dengan sangat-sangat antusias sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu saking asiknya. Sampai Masya Allah, saking mohon asiknya maaf. sampai Mohon lupa maaf Bapak Ibu waktu. ya, dari jam 8 seharusnya jam 9 sesuai jadwal. Ya, Mohon kita maaf juga sampai jam asik kok 10. Pak mendengarkan Bapak, insya Allah. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa lewat WhatsApp grup ya Pak ya? Ya, Nanti silakan. bisa lewat WhatsApp grup. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan membantu dalam perjalanan sukses Anda di industri properti. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai program freelance marketing properti BMS Ideal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap Oh semangat, iya, terus belajar. Bu Juju, Ya, Bapak. sebelum ini di videonya diaktifkan dulu, kita Iya, angkat baik, jempol dulu, boleh. screenshot Bapak-bapak, ya. ibu-ibu. Ya, aktifkan dulu videonya, Silakan kita aktifkan. screenshot.
videonya. Silakan yang belum aktif, mohon diaktifkan terlebih dahulu. Kita absen dulu ya, Pak ya. Baik, boleh absen dulu ya, Pak, Ibu. Ya. Tadi ini ada pertanyaan teknik RBS supaya tidak bocor bagaimana khususnya di properti. Nah, nanti kita secara teknik ya, Pak. Karena ini waktunya sudah ini kita langsung nanti di WhatsApp grup ya. Pak Betul. Wahyu ya, Pak Baik, Wahyu. Bapak. Oke, lanjut. Dari siapa, Pak? Dari Bapak? Dari Pak Wahyu ada bertanya melalui chat. Gimana? Maksudnya untuk absen screenshot ini dari Bapak? Dari Ibu aja, silakan. Baik, boleh plotter pertama ya, Pak ya. Saya screenshot 1, 2, 3. Plotter kedua, Angkat masih ada jempolnya, yang Bapak belum Ibu. buka ini? Angkat Masih ada yang belum jempolnya. buka? Diangkat jempolnya, Oke. jempolnya diangkat, diangkat. Oke, plotter kedua, 1, 2, 3. Ini plotter terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bapak, Ibu, terima kasih banyak telah mengikuti Zoom meeting hari ini ya sampai akhir, sampai benar-benar sampai akhir dan terus kondusif. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, terus belajar dan raih sukses bersama BMS Ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak ya. Terima kasih. Sekali,